Universitas Insan Cendekia Mandiri, Universitas Bandung Raya yang berubah nama menjadi UISCM, memiliki program studi unggulan, menghasilkan banyak lulusan yang berkualitas. Lulusan Unbar, Universitas Bandung Raya, saya lulus tahun 96, saya dari jurusan peternakan. Nama saya Utara Hartono Somali, saya mahasiswa Universitas Bandung Raya, lulus tahun 1998. Hanya dengan Rp600.000, kamu sudah bisa kuliah. Ayo, daftar kuliah dari rumah sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Bersama kami di UISCM. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Being successful is easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Alipia Nurpadila. NIM saya 16121200006. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari kelas reguler manajemen 2020 Universitas Insan Cendekia Mandiri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi anggaran produksi pada mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu sebagai tugas akhir untuk memenuhi tugas sebelum melakukan ujian akhir semester. Simak yuk teman-teman. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah perencanaan atau perhitungan untuk menentukan beberapa jumlah unit yang akan diproduksi sehingga sesuai dengan yang telah direncanakan oleh bagian penjualan. Ini menurut Nirwan dan Nurasik 2020 di halaman 27. Tentunya pengertian tersebut menggunakan pandangan sempit atau spesifik terhadap apa yang menjadi persoalan teknis utama dalam penyusunannya. Dan dalam artian yang lebih luas, menurut Supriyono dalam buku Savitri 2018 di halaman 54, anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Secara umum juga, anggaran produksi tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai penunjang dari anggaran penjualan. Anggaran produksi juga mempengaruhi banyaknya perencanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan produksi itu sendiri, seperti yang diungkap oleh Yanto dan kawan-kawan 2022 halaman 31, bahwa anggaran produksi adalah alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan produksi. Sementara itu, menurut Kana dalam buku Savitri 2018 di halaman 53, anggaran produksi adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan kapasitas pabrik. Dari beberapa definisi yang tadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran produksi juga dapat didefinisikan sebagai perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah dianggarkan. Hal tersebut diungkap oleh Adi Saputro dan Asri dalam buku Savitri tahun 2018 di halaman 53. Berdasarkan pengertian tersebut, anggaran produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai klasifikasi anggaran produksi. Sebelum anggaran produksi disusun, maka perlu disusun terlebih dahulu anggaran penjualannya, karena anggaran penjualan merupakan anggaran yang dijadikan dasar dilakukannya berbagai aktivitas lainnya, atau penyusunan anggaran lainnya. Setelah anggaran penjualan disusun,
maka anggaran produksi dapat disusun. Anggaran produksi terdiri dari beberapa anggaran, yaitu ada anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Hal ini dapat dibaca pada buku Adi Saputro dan Asri dalam buku Savitri tahun 2018 di halaman 54. Selanjutnya, mari kita bahas klasifikasi anggaran produksi yang pertama, yaitu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Ini menurut buku Savitri 2018 di halaman 54. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku ini diantara lainnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada jenis bahan baku yang dipergunakan, yang kedua ada jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi, yang ketiga harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan yang keempat ada jumlah total harga masing-masing bahan baku. Anggaran bahan baku juga terbagi atas 4 subbagian, yakni yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Yang kedua, ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor dan kebutuhan bahan baku. Dan yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu di mana anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Dan yang terakhir ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi, yaitu anggaran yang harus disusun untuk merencanakan nilai dinyatakan dalam satuan uang atau rupiah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini terdapat pada buku Savitri tahun 2018 di halaman 55. Klasifikasi anggaran produksi yang selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang atau selama periode produksi, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hal ini disampaikan pada buku Savitri 2018 halaman 55. Pada anggaran tenaga kerja langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Hal tersebut diantaranya adalah adanya jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan, perhitungan standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan 1 unit produk jadi, standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan, ada tingkat upah rata-rata per jam kerja langsung, penentuan waktu produksi barang per bulan atau per triwulan, serta adanya jenis barang yang dihasilkan. Ini menurut buku Savitri pada tahun 2018 halaman 56. Yang terakhir pada klasifikasi anggaran biaya adalah adanya anggaran biaya overhead pabrik, yaitu di mana anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung yang tersebut dibebankan, yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat biaya tersebut terjadi. Tempat biaya yang terjadi tersebut dapat meliputi departemen produksi dan departemen jasa. Teman-teman, bahas tujuan penyusunan anggaran produksi yuk. Di sini ada menurut Yanto dan kawan-kawan pada bukunya di tahun 2022 halaman 31. Tujuan penyusunan anggaran produksi antara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, ada mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Next, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama ada menentukan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua ada penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga ada penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi angka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk yang jadi akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan. Yang keempat ada penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima ada menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang keenam, menentukan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan yang efisien. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang kedelapan, ada penyusunan standar biaya produksi. Dan yang terakhir, ada tindakan korektif bila diperlukan. Next pembahasan ada syarat anggaran produksi. Menurut Adi Saputro dan Asri dalam buku Savitri tahun 2018 halaman 57, program anggaran produksi akan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi perusahaan yang sehat, di mana organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu dalam mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang serta tanggung jawab dengan tegas. Poin keduanya ada sistem akuntansi yang memadai, di mana keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai, yaitu meliputi penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat oleh akuntan, sehingga antara penganggaran dengan realisasi dapat dibandingkan. Lalu ada pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dan realisasi anggaran. Dan laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. Ada poin ketiga yaitu penelitian dan analisis, di mana penelitian dan analisis diperlukan dan bahkan sangat diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai dasar analisis untuk mengukur prestasi yang baik. Dan poin terakhir ada dukungan dari pelaksana, di mana anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun bawah. Hal ini menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. Selanjutnya ada contoh anggaran produksi. Pada contoh anggaran produksi, rumus yang digunakan adalah tingkat penjualan, yaitu dari data anggaran penjualan sebesar sekian unit, tingkat persediaan akhir sekian unit, jumlah sekian unit, tingkat persediaan awalnya sekian unit, tingkat produksinya sekian unit. Anggaran produksi adalah sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Mari kita simak contohnya. Persediaan awal diharapkan 60 unit, penjualan direncanakan 100 unit, persediaan akhir 40 unit. Barang yang harus diproduksi adalah sebesar penjualannya ada 100 unit, persediaan akhir 40 unit, kebutuhan 140 unit, persediaan awal 60 unit,
dan produksi sebesar 80 unit. Perhatikan tabel berikut yuk. Di sini ada rencana penjualan. Pada bulan Januari ada tingkat penjualan sebesar 1.500 unit. Di bulan Februari ada penjualan sebesar 1.600 unit. Di bulan Maret ada 1.600 unit. Dan di bulan April ada 1.400 unit. Pada bulan Mei tingkat penjualan ada 1.200 unit. Bulan Juni ada 1.000 unit. Bulan Juli ada 700 unit. Bulan Agustus ada 600 unit, bulan September ada 900 unit, bulan Oktober 1.100 unit, bulan November 1.200 unit, dan bulan Desember ada 1.400 unit. Di mana persediaan awalnya adalah 2.000 unit, persediaan akhirnya 1.500 unit, dan penjualan 14.200 unit. Persediaan akhirnya ada 1.500 unit, total jumlahnya ada 15.700 unit. Dan persediaan awal ada 2.000 unit, maka jumlah produksi ada 13.700 unit. Pengalokasian per bulan dapat dilakukan produksi per bulan dibagi 13.700 per 12 bulan. Yaitu hasilnya ada 1.141,67 unit dan dapat dibulatkan menjadi 1.142 unit atau dapat dibulatkan ke angka yang mendekati menjadi 1.100 unit. Maka 13.700 dikurangi 1.100 dikali 12, totalnya adalah 500 unit. Kekurangan 500 tersebut akan dibebankan kepada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, dan bulan Desember. Karena penjualan pada 5 bulan tersebut sangat tinggi, sehingga kelima bulan tersebut akan mendapatkan tambahan sebesar 500 per 5 dibagi 100 unit. Maka 5 bulan tersebut masing-masing adalah 1.100 ditambah 100 unit, sama dengan 6.000 unit. 7 bulan masing-masing 1.100 unit sama dengan 7.700 unit. Maka jumlahnya adalah sebesar 13.700 unit. Untuk berikutnya ada contoh anggaran produksi yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Misal, persediaan awal dan akhir diselisihkan dibagi 12 bulan. Persediaan awal sebanyak 2.000 unit, persediaan akhir sebanyak 1.500 unit, maka selisih 500 unit sama dengan 500 per 12 sama dengan 41,67 unit. Kelemahan cara di atas, hasil pecahan. Hasil 500 per 5 sama dengan 100 dibebankan ke bulan Januari sampai dengan Mei. Namun itu tergantung kepada kebijakan perusahaan yang disebut. Mengutamakan cara kombinasi. Kedua hal di atas, baik persediaan maupun produksi, berfluktuasi pada batas tertentu. Kebijakan yang bisa diambil sehubungan dengan data di atas yaitu yang pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 dan tidak boleh kurang dari separohnya persediaan maksimal. Dan yang ketiga, produksi bulan Juli, Agustus, September boleh dikurangi 30% dari tingkat produksi normal perusahaan. Yap, pembahasan selesai. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya bila banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.